Kemudian terlihat pemukiman warga Nigeria di dalam Distrik 9. Mereka terlihat berjudi dengan para prawn. Para warga Nigeria di Distrik 9 seperti gangster. Mereka menjual makanan kucing kepada para prawn dengan harga yang mahal. Ada juga prostitusi antar spesies. Dan mereka juga menjual belikan senjata alien. Para warga Nigeria di Distrik 9 diketuai oleh orang yang bernama Obasanjo. Dia adalah tokoh gangster yang terkenal di Johannesburg. Wikus pun melewati rombongan gangster Nigeria itu dan tidak mau terlibat konflik dengan mereka. Kemudian Wikus menemui sebuah gubuk. Saat digedor, ternyata pintu gubuk itu tidak dikunci. Wikus menemukan mayat-mayat sapi yang digantungkan dan diberi berbagai selang. Terlihat sangat menjijikan. Itu adalah tempat untuk telur-telur prawn. Ya, mereka berkembang biak. Wikus lalu memanggil tim pengendali populasi karena gubuk itu tidak memiliki izin berkembang biak. Lalu datanglah tim pengendali populasi dan dibakarlah gubuk itu. Terdengar letupan-letupan telur prawn yang meledak saat dibakar. Kemudian Wikus melanjutkan misinya. Dia menemukan prawn yang menyimpan berbagai senjata alien. Kemudian terlihat seorang narasumber dalam wawancara menyebutkan kalau MNU sebenarnya adalah perusahaan senjata terbesar kedua di dunia. Fokus MNU sebenarnya dalam menangani alien adalah mendapatkan teknologi persenjataan milik prawn. Namun penelitian selama ini menunjukkan bahwa senjata milik prawn bekerja menggunakan sensor DNA. Hanya para prawn-lah yang bisa menggunakan senjata itu. Manusia tidak akan bisa mengoperasikannya karena senjata-senjata itu hanya bereaksi dengan DNA prawn. Kemudian terlihat 2 prawn dewasa dan 1 prawn anak-anak mengais tumpukan sampah. Mereka mencari sesuatu selama 20 tahun terakhir di lingkungan itu. Tanpa disangka, prawn kecil menemukan benda yang dicari. Lalu prawn itu kembali ke gubuknya. Terlihat beberapa peralatan seperti laboratorium. Mereka pun mulai mencampurkan beberapa cairan, lalu jatuhlah 1 tetes cairan menuju sebuah tabung, dan tabung itu pun menutup. Lalu terdengar suara Wikus mendekati gubuk mereka. Terlihat 2 prawn dewasa bergegas menyembunyikan tabung hasil usaha keras mereka selama 20 tahun terakhir itu. Benar saja, Wikus menyambangi dan menggedor pintu gubuk mereka. Keluarlah prawn berwarna kuning. Dan langsung ditodong senjata oleh MNU karena dicurigai sebagai anggota gangster sebab di depan gubuknya terdapat logo aneh. Lalu Wikus pun memasuki gubuk mereka dan menemukan laboratorium rahasia dan memeriksa setiap sudut ruangan. Wikus menemukan tabung hasil usaha prawn tadi. Saat memegang tabung, wajah Wikus tersemprot oleh cairan dari dalam tabung. Sejenak Wikus terlihat kesakitan. Lalu Wikus memeriksa lebih dalam lagi ditemukan berbagai senjata milik alien itu. Saat Wikus menginterogasi prawn, terlihat prawn yang berwarna kuning itu memukul petugas dan melemparkan Wikus. Lalu militer pun datang dan menembak prawn itu tepat di kepala hingga meninggal. Sementara rekan prawn tadi memperhatikan dari jauh. Wikus terlihat kesakitan dan tangannya terlihat terluka. Sementara prawn berbaju merah yang tadi melihat temannya ditembak langsung pulang ke gubuknya menemui anaknya. Alien itu terlihat kesal. Kemudian Wikus dengan tangan yang diperban terlihat mendekati gubuk prawn yang berbaju merah itu. Wikus menemui prawn kecil di depan rumahnya. Kemudian Wikus memberi prawn kecil itu lollipop. Namun prawn kecil itu malah melemparnya ke wajah Wikus. Wikus yang biasanya kalem tiba-tiba terlihat temperamental dan terjadi ketegangan. Kemudian keluarlah prawn berbaju merah tadi. Prawn itu diketahui bernama Christopher Johnson. Terlihat Christopher mengetahui kalau surat itu adalah surat pengusiran. Wikus menyadari kalau prawn satu ini adalah prawn yang cerdas. Kemudian Wikus mengancam Christopher dengan akan membawa anaknya kalau tidak mau menandatangani surat pengusiran. Kemudian Wikus masuk ke gubuk milik Christopher. Wikus menemukan berbagai macam onderdil komputer di gubuk Christopher. Di dalam gubuk, Wikus terlihat tidak sehat dan bergegas keluar. Terlihat Wikus muntah beberapa kali di luar gubuk. Karena kondisinya sedang tidak baik, Wikus memutuskan meninggalkan Christopher. Di perjalanan pulang, Wikus menyuruh temannya untuk menepi dan membeli makanan. Mereka pun berhenti di toko burger. Wikus terlihat melahap makanan banyak sekali seperti kelaparan. Lalu terlihat cairan hitam keluar dari hidung Wikus. Saat kembali di kantor, Wikus terlihat tak sehat. Lalu dia menyadari kalau salah satu kukunya copot. Kemudian Wikus terlihat bergegas ke toilet. Lalu Wikus menggigit kuku jempolnya dan copot lagi. Sementara itu di Distrik 9, terlihat Christopher dan anaknya mencari tabung yang tadi disimpan oleh temannya. Dia tidak menemukannya karena tabung itu sudah disita oleh Wikus. Lalu kembali ke Wikus. Malam harinya, Wikus pulang ke rumah.
Saat masuk ke rumah dan menemui istrinya, tiba-tiba muncul banyak orang merayakan promosi jabatan yang diraih oleh Wikus. Namun Wikus terlihat tidak sehat dan lebih pucat. Terlihat Pete Smith, mertua Wikus yang seorang petinggi MNU, terlihat tak puas dengan kinerja Wikus dan mengancam akan memecat Wikus. Lalu kemudian saat momen memotong kue, Wikus terlihat tidak sehat. Bahkan Wikus memuntahkan cairan hitam di atas kue. Wikus pun pingsan. Lalu Wikus dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter mencoba membuka perban di lengan Wikus. Setelah perban digunting, terlihat tangan Wikus berubah menjadi tangan prawn. Ya, tangannya berbentuk seperti tangan prawn. Wikus pun kaget melihatnya. Kemudian terlihat pasukan MNU segera membawa Wikus. Istrinya yang penasaran tak mendapatkan jawaban apapun. Ternyata Wikus dibawa ke laboratorium MNU. MNU terlihat menyita tabung yang tadi disita oleh Wikus. Para dokter di lab MNU menemukan fakta bahwa DNA Wikus terkontaminasi dengan DNA prawn. Saat dokter melukai lengan Wikus, terlihat Wikus kesakitan, artinya syaraf Wikus sudah menyatu dengan lengannya. Lalu para ilmuwan MNU menguji Wikus menggunakan senjata milik prawn. Benar saja, Wikus mampu mengoperasikan aneka macam senjata prawn itu. Para petinggi MNU terlihat gembira. Para ilmuwan dan petinggi MNU berencana membedah Wikus karena mereka menyadari tubuh Wikus bernilai miliaran dolar. Ya, karena Wikus mampu mengoperasikan senjata para prawn yang sangat dahsyat. Pasti banyak pihak yang ingin mendapatkan kemampuan itu. Yang paling parah adalah Pete Smith, mertua Wikus. Dia menyetujui agar tubuh Wikus dijadikan penelitian. Wikus terlihat memohon agar tidak dibunuh dan dijadikan penelitian, namun tak digubris. Di saat para peneliti mulai membedah tubuh Wikus untuk diambil jantungnya, Wikus terlihat memberontak dan mampu melepaskan tali yang mengikatnya. Dengan susah payah, Wikus pun mampu kabur dari MNU. Pete Smith yang mendengar kabar itu terlihat marah. Militer pun dikerahkan memburu Wikus. Wikus terlihat berlarian sesekali mengais sampah mengambil sisa makanan untuk dimakan. Lalu Wikus mencoba menghubungi teman-temannya, namun tak ada yang merespon. Lalu Wikus kembali kabur dan mencuri beberapa pakaian untuk mengganti bajunya. Lalu Wikus menyambangi toko burger membeli makanan. Saat Wikus memesan makanan, terlihat berita memperlihatkan bahwa Wikus sedang